Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak ibu? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Dan ibu juga berharap kalian masih tetap semangat dalam pembelajaran daring ini. Oke, masih bertemu dengan Bu Melpi dalam pembelajaran matematika. Pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari atau melanjutkan pelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu masih bab 3 tentang relasi dan fungsi. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang relasi. Dan apa itu relasi? Relasi itu ibu ingatkan lagi bahwa merupakan suatu hubungan antara dua himpunan, ya. Namanya relasi. Nah, sekarang kita akan masuk kepada fungsi. Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus. Nah, ya, jadi termasuk relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota himpunan B. Ya, ingat, kata kuncinya di sini adalah bahwasanya fungsi itu merupakan relasi, ya, tapi relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B, ya. Fungsi dalam bentuk diagram panah. Perhatikan diagram berikut. Nah, ini ada himpunan A, ya, himpunan A. Ini namanya diagram panah, ya. Anggotanya 1, 2, 3, 4. Kemudian ada lagi himpunan B, anggotanya 3, 5, 7, 9, dan 11. Nah, A, ya, semua anggota A, ya, yang A ini himpunan A disebut dengan daerah asal. Disebut dengan daerah asal atau istilahnya domain. Kemudian B disebut dengan daerah kawan atau istilahnya kodomain. Jadi semua anggota B disebut dengan daerah kawan. Nah, kemudian dari diagram panah diperoleh bayangan dari satu, ya, fungsi satu. Bayangan dari satu kemana? Tanda panah satu tentunya ketiga, ya. Satu di A, bayangannya 3, maka bayangan dari 1 adalah 3. Ditulis F1 sama dengan 3. F itu fungsi, ya. Kemudian bayangan 2 adalah 5. Ditulis F2 sama dengan 5. Selanjutnya bayangan dari 3 adalah 7. Ditulis F3 sama dengan 7. Yang terakhir, bayangan dari 4 adalah 9, ditulis F4 sama dengan 9. Nah, semua anggota B tadi, ya, semua anggota B yaitu 3, 5, 7, 9, 11 ini disebut dengan apa? Disebut dengan daerah kawan atau kodomain. Nah, sekarang anggota B, anggota kodomain atau anggota daerah kawan yang mempunyai pasangan pada domain, apa saja yang punya pasangan? Tentu 3, 5, 7, 9. 11 tidak ada. Nah, yang punya pasangan itu disebut dengan daerah hasil. Ya, disebut dengan daerah hasil. Jadi ada perbedaan antara daerah kawan dengan daerah hasil. Kalau daerah kawan semua anggota B tadi. Nah, kalau daerah hasil anggota B yang memiliki pasangan di A saja. Ya, kalau 11 tidak punya pasangan berarti 11 tidak termasuk daerah hasil. Daerah hasil disebut juga dengan reng atau tulisannya range. Oke, paham ya membaca diagram panah tersebut. Kemudian kita lanjutkan. Suatu relasi dikatakan fungsi jika memenuhi syarat berikut. Nah, kapan suatu relasi itu dikatakan fungsi? Jika memenuhi dua syarat ini. Yang pertama, semua anggota domain. Nah, ingat apa itu domain? Domain adalah daerah asal. Ya, kodomain adalah daerah kawan. Nah, jadi yang pertama, semua anggota domain memiliki tepat satu pasangan pada kodomain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
tidak ada anggota domain yang tidak memiliki pasangan pada kodomain. Jadi anggota daerah asal ini tidak ada yang tidak memiliki pasangan dan tidak ada yang memiliki lebih dari satu pasangan. Jadi tepat satu pasangan. Oke, kita lihat contohnya biar lebih jelas. Yang pertama, di antara diagram panah berikut, manakah yang merupakan pemetaan? Ingat, pemetaan itu sama ya, sama dengan fungsi. Nah, yang pertama, ya untuk yang ini, yang pertama ini, lihat untuk himpunan A anggotanya ABC, untuk himpunan B anggotanya X, Y, Z. Jadi A ya tanda panahnya ke Z, B tanda panahnya ke Y, C tanda panahnya ke Z. Maaf, A tanda panahnya ke X tadi ya. Nah, sehingga semua anggota domain memiliki satu pasangan pada kodomain, sehingga ini disebut ini termasuk dengan fungsi. Kemudian yang kedua, coba perhatikan yang ini. A punya pasangan yaitu X, B punya pasangan Y, C punya pasangan Y. Nah, kita kuncinya ya, kita lihat di domainnya saja atau di A ini saja. Apakah semua anggota A memiliki pasangan? A, B, C, ya, semua memiliki pasangan. Kemudian adakah yang memiliki lebih dari satu pasangan? A memiliki satu pasangan yaitu X, B memiliki satu pasangan yaitu Y, C memiliki satu pasangan yaitu Y. Berarti ini fungsi. Tetapi Y memiliki dua pasangan yaitu B dan C. Itu tidak masalah ya. Yang kita perhatikan di sini adalah daerah asalnya yaitu A. Ya, kita lanjutkan yang ketiga. Yang ini lagi yang ketiga. A memiliki pasangan yang pertama X, yang kedua Z. B memiliki pasangan Y. Kemudian C tidak memiliki pasangan. Apakah ini fungsi? Tentunya ini bukan merupakan fungsi, bukan fungsi. Kenapa? Yang pertama, ada anggota A yang memiliki lebih dari satu pasangan, yaitu A ini. Dia punya dua pasangan yaitu X dan Z. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa relasi ini bukanlah termasuk fungsi. Nah, kemudian yang kedua, C tidak memiliki pasangan, sementara fungsi semua anggota A harus punya pasangan, tetapi hanya satu, tidak boleh lebih. Oke ya. Sehingga ini bukan fungsi, bukan fungsi. Selanjutnya yang keempat, A punya pasangan Y, B punya pasangan Y, C punya pasangan yaitu Y. Apakah ini fungsi? Ayo dijawab. Ini merupakan fungsi. Coba lihat. Fungsi syarat yang pertama, semua anggota daerah asal harus memiliki pasangan, tetapi hanya satu. A punya, B punya, C punya. Kategori pertama, oke. Kemudian, tidak ada anggota daerah asal yang memiliki lebih dari satu pasangan. Ternyata semua anggota daerah asal yaitu A, B, C hanya memiliki satu pasangan, maka ini termasuk fungsi. Terus anggota B ada yang tidak punya pasangan dan ada yang memiliki tiga pasangan yaitu Y. Tidak apa-apa. Kuncinya di sini adalah daerah asal. Selanjutnya yang terakhir, contohnya untuk yang nomor 1 ini. Kita lihat, ayo tentu anak-anak ibu sudah bisa. Yang kelima ini apakah fungsi atau tidak? Ini bukanlah fungsi. Apa sebabnya? Karena ada anggota daerah asal yang tidak memiliki pasangan. Yang mana? Yaitu A. Maka dia bukan fungsi atau pemetaan. Nah, itulah contoh jika disajikan melalui diagram panah. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Di antara himpunan pasangan berurutan berikut, manakah yang merupakan fungsi? Jadi ini jawab.
ini ada apa namanya? Sumbu Y, kemudian ada lagi sumbu X. Apa bedanya? Y itu vertikal, tegak, kemudian X itu horizontal atau mendatar. Nah, kalau untuk X ini adalah domain. Ya, yang mendatar itu untuk domain. Kemudian yang tegak untuk kodomain. Kodomain atau daerah kawan. Daerah asalnya yaitu X. Nah, perhatikan kuncinya ya. Kuncinya jika suatu relasi itu dikatakan pemetaan jika daerah asal memiliki tepat satu pasangan pada daerah kawan. Oke, ini diganti ya, tadi bukan himpunan pasangan berurutan tetapi diagram kartesius. Kemudian kita perhatikan X, inilah yang akan menjadi patokan kita menentukan apakah ini fungsi atau bukan. Coba lihat anggota daerah asalnya, anggota X adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian anggota Y, anggota daerah kawan 1, 2, 3, 4 juga. Yang pertama, 1 punya satu pasangan yaitu 4. 2 punya satu pasangan yaitu 3. 3 punya satu pasangan yaitu 2. 4 punya satu pasangan yaitu 1. Sehingga semua anggota daerah asal punya pasangan. Masing-masing punya satu. Sehingga ini merupakan fungsi atau pemetaan. Kemudian kita masuk yang kedua. Ya, yang kedua seperti tadi yaitu 1 ya. 2, 3, 4 untuk anggota X ini adalah domain ya. Kemudian Y 1, 2, 3, 4 kodomain. Coba perhatikan 1 memiliki satu pasangan yaitu 2. 2 memiliki satu pasangan yaitu 3. 3 memiliki satu pasangan yaitu 4. Kemudian 4 tidak memiliki pasangan. Ingat, untuk menentukan bahwa itu fungsi atau bukan, domainnya harus semua anggota domain harus punya pasangan. Sementara di sini 4 tidak memiliki pasangan sehingga ini bukan merupakan pemetaan atau bukan fungsi ya. Paham ya? Ibu rasa kita lanjutkan yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, coba perhatikan. 1 tidak punya pasangan. 2 tidak punya pasangan. 3 punya 4 pasangan. 1, 2, 3, 4. 4 tidak punya pasangan. Sehingga ini bukan merupakan fungsi atau pemetaan. Karena ada dua alasan di sini ya. Karena yang pertama ada anggota daerah asal yang tidak memiliki pasangan yaitu 1, 2, dan 4. Kemudian ada anggota daerah asal yang memiliki lebih dari satu pasangan yaitu 3. 3 punya 4 pasangan. Itu untuk cara kita menentukan suatu relasi itu merupakan fungsi atau bukan dengan diagram kartesius. Selanjutnya yang terakhir ya. Kita akan menyatakan fungsi dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan. Ini baru himpunan pasangan berurutan. Nah, jika diketahui A ya, A 1, 2, 3 anggotanya B, AB. Nah, coba lihat bagaimana jika itu dikatakan fungsi. Ini fungsinya dari A ke B. Nah, jadi ini daerah asalnya adalah A. Kemudian B adalah daerah kawan. Nah, kita coba lihat. Ingat, untuk diagram kartesius kan X, Y. Nah, X ini daerah asal. Jadi X duluan, maka kita patokan kita yang pertama. Coba lihat. 1, A.
2, A, 3, A. Berarti semua anggota daerah asal memiliki pasangan, yaitu A. 1 punya pasangan, 2 punya pasangan, 3 juga punya pasangan. Sehingga ini merupakan fungsi. Kemudian coba lihat contohnya yang bukan fungsi. Yang ini ya, yang bukan fungsi. Coba lihat. 1 punya pasangan A, 2 punya pasangan A, 2 punya pasangan B. Berarti 2 punya 2 pasangan. Sehingga ini bukan merupakan fungsi, ya. Yang kedua, kita lanjutkan yang kedua yang contoh fungsi. 1 punya pasangan B, 1, B, 2, B, 3, B. Berarti dia fungsi. Karena 1, 2, 3 semua punya pasangan, ya. Sementara yang bukan fungsi di sini 2 muncul 2 kali. 2, A dan 2, B. Berarti dia bukan fungsi. Lihat lagi yang bukan fungsi, nomor 3 yang bukan fungsi. 1 punya 2 pasangan A dan B. Jadi dia bukan merupakan fungsi. Begitu juga dengan nomor 4, 2 punya 2 pasangan. Makanya dia bukan fungsi. Kemudian yang ini juga ya, karena dia ini juga tidak ada 2, dia 2 tidak punya pasangan nomor 3 ini. Begitu juga dengan nomor 4. Apa yang tidak punya pasangan? Yaitu 1. Sehingga dia bukan fungsi. Perhatikan nomor 5 yang bukan fungsi. 2, A, 2, B, 2, C. Berarti 2 punya 3 pasangan. Makanya dia bukan fungsi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, 1 tidak memiliki pasangan. 3 juga tidak memiliki pasangan. Makanya dia bukan fungsi. Nomor 6, kenapa dia bukan fungsi? Ayo. Yang pertama, karena 2 memiliki 2 pasangan. Yang kedua, alasannya karena 3 tidak memiliki pasangan. Begitu juga dengan nomor 7 dan 8. Ibu rasa anak-anak ibu sudah paham ya. Kemudian yang fungsi, coba lihat yang ketiga, nomor 3 yang fungsi. 1, A, 2, A, 3, B. Jadi semua anggota A yaitu 1, 2, dan 3 memiliki pasangan masing-masing 1. Nah, paham ya ibu rasa? Demikian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.